Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara belakangan ini? Kami sungguh berdoa dan berharap agar setiap kita tetap terpelihara di dalam kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Dan sangat bersyukur hari ini kita bertemu kembali di dalam acara Amazing Grace, dan kita akan membahas satu tema, yaitu damai bagimu. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah belakangan ini Anda merasa hidup Anda penuh dengan ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran? Apakah belakangan ini Anda merasa ada satu dua hal yang Anda pikirkan dan itu sangat mengganggu hati dan pikiran Anda sehingga Anda merasa cemas dan tidak bisa tidur di malam hari? Apakah Anda juga merasa di dalam pernikahan Anda, dalam keluarga Anda tidak ada ketenangan dan damai sejahtera? Mungkin Anda sedang ribut dengan pasangan, dengan orang tua atau anak-anak Anda. Apakah Anda sedang mencari damai sejahtera dan ketenangan hidup? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu malam ketika Tuhan Yesus lahir, para malaikat datang memberitakan sebuah kabar baik. Hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Pada malam yang sama, para malaikat menghampiri para gembala dan memberitakan satu kabar sukacita. Dan mereka bernyanyi dengan satu paduan suara surgawi yang megah dan luar biasa. Mereka berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kata damai sejahtera di dalam ayat ini diterjemahkan dari kata eirene dari bahasa Yunani. Kata eirene memiliki paling tidak 3 makna. Yang pertama itu adalah peace, yang artinya adalah damai atau kedamaian. Makna yang kedua itu adalah quietness, artinya ketenangan. Dan makna yang ketiga itu artinya rest atau istirahat. Dari kata eirene ini kita tahu bahwa tujuan daripada kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus adalah untuk membawa kedamaian, ketenangan, dan peristirahatan bagi jiwa kita yang kacau, yang gundah gulana, dan yang penuh beban berat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang Tuhan rindu kita alami saat ini. Tapi kita jangan salah paham terlebih dahulu. Maksud daripada damai sejahtera di sini tidak dalam pengertian kita hidup damai tanpa masalah, tanpa pergumulan, tanpa sakit penyakit, tanpa gejolak, bukan. Damai sejahtera yang diterjemahkan dari kata eirene ini memiliki pengertian sekalipun laut itu bergelora, sekalipun langit itu goncang, sekalipun dunia ini berubah, tetapi kita tetap merasa aman, damai, dan sejahtera. Kita tetap bisa membaringkan diri untuk tidur. Seperti Tuhan Yesus yang berbaring di buritan perahu ketika badai ombak datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, damai sejahtera yang demikian tidak terjadi secara otomatis dalam kehidupan kita. Ada satu hal yang harus mendahului damai sejahtera itu, yaitu hidup yang berkenan kepada Allah. Malaikat hadir pada malam hari itu dengan nyanyian yang sangat jelas. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kalimat di antara manusia yang berkenan kepadanya mengindikasikan hal ini harus mendahului damai sejahtera yang datang dari Allah. Dengan kata lain, tanpa hidup yang berkenan kepada Allah, kita tidak mungkin mengalami damai sejahtera Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah itu hidup yang berkenan kepada Allah? Hidup yang berkenan kepada Allah adalah hidup yang memuliakan Allah. Hidup yang berkenan kepada Allah adalah hidup yang berjalan sesuai dengan maksud dan rencana Allah. Hidup yang berkenan kepada Allah adalah hidup yang meninggikan Allah.
yang tunduk pada otoritas Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup yang berkenan kepada Allah itu adalah hidup yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Hidup yang berkenan kepada Allah itu adalah hidup yang sudah berdamai dengan sesamanya, dan dia berdamai dengan dirinya sendiri, bahkan berdamai dengan ciptaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita bisa mendapatkan kehidupan yang demikian? Di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 berkata, tetapi tanpa iman tidak ada seorang pun berkenan kepada Allah. Artinya apa? Hidup yang berkenan kepada Allah itu harus didahului dengan iman, yaitu iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Kalau kita mau tanya lebih lanjut, sebenarnya apakah itu iman? Sehingga bisa membuat kita berkenan kepada Allah dan kemudian mengalami damai sejahtera Allah. Iman di dalam bahasa Yunani itu adalah pisteos, yang berasal dari kata pistis. Kata pistis atau pisteos ini paling tidak memiliki 4 pengertian seperti ini. Yang pertama itu adalah assurance. Dalam bahasa Indonesianya adalah jaminan atau kepastian. Jadi orang yang beriman kepada Allah, hal pertama itu dia memiliki keyakinan akan Allah yang memberikan jaminan dan kepastian akan hidupnya. Sehingga dia tidak perlu lagi khawatir, tidak perlu lagi takut dengan apapun yang terjadi. Sekalipun langit ini goncang, sekalipun langit ini berubah, dunia ini berubah, hidupnya sudah memiliki jaminan dan kepastian di dalam Allah. Yang kedua, itu berarti belief. Artinya kita yakin akan sesuatu sampai kita menerimanya sebagai kebenaran. Jadi iman adalah kita yakin akan janji Tuhan tanpa keraguan. Dan kita menerima janji Tuhan itu sebagai kebenaran dan kepastian. Dan demi janji itu, kita tidak khawatir dengan apapun juga. Dan yang ketiga itu adalah faith, yang artinya iman. Yang artinya kita memiliki keyakinan yang kuat akan sesuatu, akan seseorang. Sehingga kita bersedia mempertaruhkan atau menyerahkan seluruh hidup kita kepada yang kita yakini atau orang yang kita yakini. Jadi iman kepada Tuhan itu berbicara tentang kita percaya dengan yakin yang kuat kepada Tuhan, sehingga kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan tanpa merasa takut dan khawatir. Yang bisa digambarkan seperti seseorang yang hendak membaringkan dirinya untuk tidur di atas ranjang. Orang yang membaringkan dirinya tidur di atas ranjang tidak pernah bertanya, tidak pernah ragu dengan kekokohan daripada ranjang itu. Dia yakin bahwa ranjang itu sanggup untuk menopang tubuhnya. Lalu dia membaringkan diri, menyerahkan dirinya secara total untuk berbaring dan tertidur. Demikianlah orang yang beriman. Ketika kita percaya, kita beriman kepada Tuhan, kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan karena kita yakin Tuhan sanggup menopang dan menolong hidup kita. Dan yang terakhir, iman itu adalah fidelity, berbicara tentang kesetiaan. Kesetiaan pada janji Tuhan, kesetiaan pada firman Tuhan. Orang-orang yang demikian berpegang teguh pada apa yang Tuhan katakan. Dia tidak pernah ragu, tidak pernah khawatir, tidak pernah bimbang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang memiliki iman yang demikianlah yang akan hidup, berjalan di dalam kehendak Tuhan, bersandar pada Tuhan, dan akan hidup berkenan kepada Tuhan. Dan pada akhirnya dia akan menikmati yang namanya damai sejahtera, sukacita, ketenangan yang datang daripada Tuhan. Biarlah di momen Natal ini kita kembali membangkitkan iman kita, mengingat akan janji-janji Tuhan, dan terus menjalani satu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiran setiap kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Sampai jumpa di Amazing Grace berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.